Siap? Oke. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, ya? Ya. Kita sebagai orang Katolik, patutlah kita perlu bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Maka saya mengajak kita semua berdiri untuk kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, kita hari ini baru bertemu. Semoga kita semua datang dari rumah dalam keadaan sukacita. Sebagai awal pembelajaran kita, tidak bagus kalau kita hanya sekedar bertatapan muka tanpa harus saling mengenal. Maka pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Setelah itu anak-anak akan memperkenalkan diri terhadap saya dan juga teman-teman kalian. Oke, baik. Nama saya Yosef Atok. Di sekolah ini biasa dipanggil Pak Yos. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran agama Katolik. Mungkin ini sekedar pengenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya mempersilakan untuk memperkenalkan diri untuk saya dan juga teman-teman. Kita mulai dari yang paling depan, ya. Ya, silakan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Tiara. Tiara, tepuk tangan dulu untuk Tiara. Perkenalkan, nama saya Deni. Ya, terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri. Ya. Perkenalkan, nama saya Seva. Eva. Ya, bagus. Perkenalkan, nama saya Itin. Itin. Ya. Perkenalkan, nama saya Rani. Perkenalkan, nama saya Dimas. Dimas. Baik. Perkenalkan, nama saya Ives. Bagus. Ya, setelah semua secara singkat memperkenalkan diri, selanjutnya siap untuk mengikuti pelajaran. Untuk materi hari ini kita mempelajari khusus tentang aku citra Allah yang unik. Kita akan sama-sama mendalami lebih jauh sehingga kita bisa tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai citra Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama, bisa memahami diri kita yang diciptakan Allah itu unik. Yang kedua, kita dapat menghayati keunikan yang ada pada diri kita melalui pesan kitab suci. Yang ketiga, kita bisa mensyukuri dan mewujudkan penghayatan iman sebagai citra Allah melalui perbuatan atau tindakan nyata. Baik, selanjutnya saya akan membagikan selembar kertas ukuran kecil kepada kita semua, dan di situ Anda diberi kesempatan untuk menuliskan ciri-ciri yang ada
pada diri Anda sebanyak yang Anda tahu. Oke, saya akan bagikannya. Ya, Pak. Oke, silakan Anda menuliskan diri Anda pada kertas yang telah disediakan. Silakan. Saya beri waktu kurang lebih 2 menit. Ada 5 orang. Silakan mencari teman siapa saja menjadi pasangan Anda. Oke, setelah Anda memilih temanmu, silakan Anda berjabat tangan dan tangan Anda berdiri di depan. Ya, bertukar kertas. Ini Anda membacakan tulisan yang ada pada kertas milik temanmu itu tentang ciri-ciri temanmu. Silakan. Ciri-ciri Ilsa adalah Ilsa tidak tinggi. Tidak tinggi. Yang kedua, orangnya baik. Orangnya baik. Yang ketiga, dia hobi mendebat. Saya orangnya agak cerewet. Dan yang kelima, saya orangnya sabar. Sabar. Ya, itu ciri. Tepuk tangan dulu. Cirinya, saya tinggi, saya manis, saya cerewet, saya bercerita, dan saya emosian. Tepuk tangan dulu. Kalian bisa saling mengetahui ciri-ciri dari teman Anda dan Anda sendiri. Silakan Anda kembali ke tempat masing-masing. Nanti teman yang lain menyesuaikan ya. Setelah anak-anak mendengarkan ciri-ciri yang dibacakan oleh teman-temanmu, maka di situ dipacu untuk memikirkan lebih jauh bagaimana kita sebagai manusia yang diciptakan unik. Ada 3 pertanyaan sebagai umpan balik untuk kita merefleksikan pengalaman hidup kita sebagai manusia unik. Yang pertama, adakah ciri-ciri dalam dirimu yang sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh temanmu? Ya, baik, berikut. Manakah yang lebih banyak di antara kamu? Apakah persamaannya lebih banyak atau perbedaannya lebih banyak? Yang berikut, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Ya, karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah sehingga itu yang menjadikan kita unik. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Kita perlu tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang sama satu dengan yang lain. Bahkan orang yang kembar sekalipun senantiasa selalu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Itulah manusia disebut sebagai makhluk yang unik. Unik artinya berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan antara manusia satu dengan yang lain itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik. Aspek yang berikut adalah psikis atau mental. Yang berikut, perbedaan dalam hal keinginan. Ya, baik, yang berikut dari faktor genetika orang tua. Baik, yang berikut saya persilakan kita semua yang ada duduk tetap dalam kelompok. Saya akan membagikan LKPD atau lembaga kerja siswa untuk anak-anak sekalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam lembaran ini secara berkelompok. Setuju? Kelompok yang bagian kanan saya itu mengerjakan kasus 2. Yang bagian kiri saya mengerjakan kasus 1. Saya beri waktu 5 menit.
depan? Kami. Oh ya, saya Pak, silakan kelompoknya maju untuk mempresentasikan. Pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik anak-anak, perlu kita ketahui bahwa perbedaan dan keunikan sering ditanggapi oleh manusia secara berbeda satu dengan yang lain. Ada sebagian orang merasa iri mengapa dirinya tidak seperti orang lain. Ada yang menjadi minder, ada yang merasa Tuhan tidak adil terhadap dirinya. Karena tak mampu menerima, tidak akan pernah merasa puas dengan dirinya sendiri. Dan setelah kita menerima diri, kita berusaha untuk mengembangkan diri sesuai dengan keunikan kita. Dan untuk mengembangkan diri itu, kita bisa belajar bertanya dan berlatih dengan orang lain. Baik, yang berikut saya persilakan ke kitab suci. Teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Baik, setelah kita sama-sama membaca teks kitab suci, ada beberapa pertanyaan. Kira-kira gagasan menarik apa saja yang kalian temukan dari kutipan tersebut berkaitan dengan penciptaan perempuan atau laki-laki? Kutipan tersebut adalah manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, tepuk tangan dulu. Setelah kita mendalami pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan kitab suci tadi, maka saya perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia baik perempuan maupun laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pikiran dan kehendak Allah itu merupakan kasih Allah yang ditujukan kepada kita. Maka dalam menjalankan tugas menguasai ciptaan Allah itu harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Sepatutnya kita bersyukur telah diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Dan rasa syukur itu bisa diungkapkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, memelihara tubuh kita sebaik-baiknya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya meminta supaya kita silakan lipat tangan di atas meja yang sopan. Silakan ada pejamkan mata, kosongkan pikiran. Silakan menjawab pertanyaan ini dalam hati. Bila Allah sudah menciptakanku sebagai pribadi yang unik sekaligus citra Allah, apakah aku selama ini sudah bersyukur atas keunikanku? Bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, apakah kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan kebaikan Allah? Bila semua manusia diciptakan unik dan sekaligus serupa dan segambar dengan Allah, apakah selama ini aku sudah menghormati sesamaku, tidak merendahkan atau mengejek mereka? Silakan buka mata Anda. Silakan anak-anak mengambil buku dan mencatat 2 pertanyaan sebagai pekerjaan rumah. Silakan menuliskan 2 perbuatan yang akan dilakukan sebagai buah dari tindakan atas pelajaran kita hari ini. Yang kedua, silakan meminta penjelasan dari orang tua mengapa mereka memberi nama seperti yang dimiliki saat ini. Apa latar belakang nama saya itu? Yang berikut, apa makna dari nama saya tersebut? Berdiri dan kegiatan kita ini dengan dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Namamu kami puji, ingin terpanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.